ikuti paparan dari Bapak Yudi terkait penyusunan SKP sesuai dengan PP 30 tahun 2019 dan Permenpan 8 tahun 2021. Kepada Bapak Yudi, kami silakan. Para peserta Zoom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ini pertemuan yang kedua, Bu ya. Kemarin minggu lalu kita atau pertemuan yang keempat. Iya betul, keempat. Yang pertama waktu di Bagulus, kedua di Davam, ketiga yang kemarin Zoom, dan keempat yang Zoom juga. Oh iya, saya ingatnya yang di Zoom aja kemarin. Baik. Jadi ini pesertanya yang berbeda ya Bu ya? Berbeda, tiap angkatannya berbeda. Kami 339 satker dibagi ke 4 angkatan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, para pejabat di lingkungan satker Kemdikbud. Hari ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana perubahan kebijakan tentang manajemen kinerja PNS yang di dalamnya terkait juga dengan perubahan kebijakan untuk penyusunan sasaran kinerja pegawai. Ini perlu kami sampaikan karena bulan Juli ini PP 30 2019 dan Permenpan 8 tahun 2021 ini sudah efektif kita laksanakan, kita berlakukan. Untuk itu, dalam paparan hari ini saya akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama, sistem manajemen kinerja secara garis besar, kemudian bagaimana transformasi SKP, kemudian bagaimana strategi penyelarasan kinerja dari organisasi ke individu, yang keempat, nanti bagaimana format penyajian SKP. Di bagian yang pertama ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa PP 46 2011 ini sudah dirubah menjadi PP 30. Kita bergeser dari penilaian prestasi kerja menjadi penilaian kinerja. Hanya walaupun judulnya penilaian kinerja, di dalamnya ini memuat sesungguhnya adalah sistem manajemen kinerja PNS. Jadi ada 4 tahapan utamanya. Yang pertama ini adalah perencanaan kinerja. Di dalamnya kita nanti akan melakukan penyelarasan kinerja dari organisasi ke individu, ya, sehingga ke depan ini memang yang kita ingin lihat adalah bagaimana keterkaitan antara kinerja individu pegawai dengan kinerja organisasinya. Jadi yang perlu diketahui adalah bagaimana kita menyelaraskan kinerja organisasi ke kinerja individu. Untuk itu, setiap pegawai ini harus memiliki peran yang jelas terhadap apa yang bisa dilakukan untuk berkontribusi dalam pencapaian kinerja unit kerja dan organisasinya. Ya, perjanjian kinerja di sini menjadi sangat penting. Ya, hanya di sini konteksnya adalah perjanjian kinerja unit kerjanya. Ini yang nanti akan kami jelaskan bagaimana melakukan atau strategi untuk penyelarasan kinerja. Nanti kita juga akan memiliki indikator kinerja. Ini yang membedakan juga dari SKP kita yang ada sekarang. Kemudian tidak hanya nanti kita diukur sekali setahun, dinilai sekali setahun. Jadi baik progres kinerja kita yang di dalamnya ada progres SKP dan perilaku itu nanti akan diukur secara periodik. Ya. Periodenya bisa bulanan, bisa 3 bulanan, tergantung dari kebijakan masing-masing instansi. Ya, jadi nanti ke depan perilaku kita tidak hanya dinilai atau diukur sekali setahun, tapi secara kontinu ini terus dilakukan pemantauan oleh atasan kita. Kemudian nanti juga akan ada feedback ya, berdasarkan pengukuran, nanti akan ada feedback dari atasan, bagaimana progres kinerja kita. Ya, hasil feedback inilah yang nanti akan menjadi gambaran kepada setiap pegawai, apa yang sudah saya capai, permasalahannya apa yang bisa dibantu oleh atasan kita. Ya, disinilah tinjauan kemajuan kinerja. Jadi
kita akan komprehensif nantinya, ya. SKP ini betul-betul menjadi living dokumen, ya, dokumen yang hidup. Tidak hanya kita susun sekali setahun atau bahkan ketika mau naik pangkat baru kita susun, tapi SKP ini adalah proses development secara gradual, ya, development secara gradual terkait dengan bagaimana seorang individu pegawai ini dibina oleh atasannya. Jadi kata kuncinya di sini adalah bagaimana yang tahunan. Tapi kalau yang bulanan ini ada di sini. Jadi baik yang bulanan nanti sudah bisa dipakai untuk apa? Istilahnya insentif dan disinsentif untuk pegawai. Kalau yang tahunan ini nanti digunakannya untuk pemeringkatan kinerja. Ya, jadi ke depan ini kita akan melakukan pemeringkatan kinerja, memasukkan pegawai ke dalam talent pool. Ya, jadi nanti ada kinerja, kemudian ada kapasitas pegawai. Kapasitas ini di dalamnya ada kompetensi, ya, ada learning agility. Kalau learning agility itu ini konsep yang baru, ya, yang nantinya kita akan gunakan dalam pemetaan talenta. Memang sekarang belum ada, tapi ini adalah arah perubahan ke depan. Jadi selain kinerja, kita juga ingin melihat bagaimana kemauan pegawai untuk mengembangkan kapasitasnya, kompetensinya, gitu. Jadi tidak hanya kinerja yang kita lihat ke depannya, ya, kinerja itu ada SKP dan perilaku, tapi kita juga ingin melihat bagaimana learning agility dari setiap individu pegawai. Yang membedakan pegawai ke depannya itu tadi itu kemauan kita untuk berkinerja dan kemauan kita untuk mengembangkan kapasitas kita. Nah, ini adanya di pemeringkatan kinerja yang nanti akan digunakan sebagai talent pool pegawai, ya. Nah, nanti di sini juga kita bisa memberikan penghargaan dan sanksi terhadap pegawai. Ya, hanya sanksi ini adalah pilihan terakhir ketika kita tidak bisa lagi membina pegawai. Karena proses untuk pemberian sanksi ini tergantung dari kemauan kita juga untuk berubah. Ya, jadi sanksi ke depan bukan sanksi dari aspek disiplin lagi, tapi sudah dari aspek kinerja. Ini yang membedakan dari PP 46. Kemudian terkait dengan penghargaan, kami di Kemenpan, ya, sedang menyiapkan kebijakan total reward dan recognition untuk pegawai. Ya, jadi ke depan diharapkan, ini juga sempat kami bahas kemarin bersama BKN, ya, bagaimana penghargaan ke depan ini lebih kepada bagaimana bisa memotivasi pegawai untuk lebih berkinerja. Ya, untuk itu pemberiannya pun harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh pegawai, preferensi pegawai. Ya, jadi ke depan akan disiapkan menu-menu, ya, misalnya per jenjang jabatan. Untuk JPT menunya tentunya berbeda dengan yang ada di level bawah JPT. Ya, ini konsep ke depan yang sedang kami susun di Kemenpan. Kemudian untuk transformasi SKP sendiri, perbedaan utamanya adalah kita sudah mulai bergeser dari kerja atau aktivitas kerja menjadi kinerja. Kinerja di sini diartikan sebagai hasil dari proses kerja kita. Jadi bisa kita bayangkan aktivitas kita mungkin banyak sekali untuk menghasilkan satu hasil akhir atau satu keluaran akhir. Nah, itulah yang kita sebut sebagai hasil kerja. Jadi kita nanti tidak lagi menuliskan kegiatan tugas jabatan. Ya, kalau fungsional, pejabat fungsional berarti kita tidak lagi menuliskan butir kegiatan kita, tapi yang kita tuliskan ada apa hasil dari aktivitas-aktivitas yang ada di butir kegiatan itu. Bisa jadi satu
pengeluaran itu terkait nanti dengan beberapa aktivitas. Ya. Itu. Jadi kita lebih orientasinya apa hasil saya yang berkontribusi dengan kinerja atasan saya. Itu makna cascading. Dan dengan demikian, pegawai nanti akan memiliki hasil kerja yang otentik. Gitu. Ya, jadi hasil kerjanya nanti bisa dibanggakan oleh setiap individu pegawai. Kalau sekarang mungkin konsepnya ini apa ya? Saya membantu, tapi membantunya dari aspek yang mana? Ini yang nanti kedepannya perlu diperjelas. Kurir Maya kurir. Kemudian nanti juga ada dialog kinerja. Ya, jadi kinerja kita itu dihasilkan dari dialog kinerja bersama atasan. Ya, pertanyaannya bagaimana kalau atasan tidak melakukan dialog kinerja? Kita susun dulu, ya kita apa yang bisa kita kontribusikan kita tulis dulu, kemudian nanti didiskusikan dengan atasan. Karena nanti ke depannya atasan itu bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Ya, jadi sejauh mana pencapaian kinerjanya tergantung dari efektivitas yang bersangkutan dalam membagi peran kepada bawahan. Nah, untuk itu ini yang nanti akan kita lakukan proses cascading-nya seperti ini. Jadi dari RPJMN ke Renstra, Renstra ke PK, PK inilah yang nanti akan menjadi SKP-nya JPT. SKP JPT nanti akan ditranslate atau diterjemahkan atau di-cascading ke JA dan JR. Ya, untuk itu peran setiap leader ini sangat penting dalam proses cascading ini. Kapan ini dilaksanakan? Ini mulai dilaksanakan di bulan Juli ini. Ya, jadi bulan Juli ini kita sudah menggunakan SKP dengan model yang baru. Juli dan seterusnya. Untuk Januari Juni, ya ini masih menggunakan perKBK yang lama. Untuk itu, kalau Bapak Ibu sudah menyusun kemarin ya di bulan Januari periodenya 12 bulan, mohon untuk diganti. Diganti maksudnya dirubah target pencapaiannya dari 12 bulan menjadi 6 bulan. Jadi yang dilaporkan di periode 1 ini adalah hasil kinerja yang bisa diukur atau dicapai atau bisa dinilai dalam periode 6 bulan pertama ini. Kalau tidak bisa diukur dalam periode 6 bulan, dimasukkan kembali di periode yang kedua. SE Menpa nomor 3 tahun 2021 ini sudah jelas menjabarkan itu semua. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Kemudian Bapak Ibu jangan khawatir ya. Misalnya ini kami juga baru mendapatkan pemaparan hari ini ya. Susah kalau nanti langsung sempurna di bulan Juli. Nah, yang bisa kami sampaikan adalah SKP ke depan ini bentuknya adalah living document. Jadi dokumen yang hidup yang bisa diimprove kapanpun. Gitu. Karena semangatnya di sini bukan menjudge pegawai, tapi mendevelop pegawai. Bagaimana supaya pegawai ini sinkron antara apa yang dilakukan dengan apa yang ingin dicapai di level unit kerjanya masing-masing. Nah, sinkronitas ini atau penyelarasan ini memang butuh waktu, butuh diskusi ya. Kami kalau di Kemenpan kami melakukan setiap minggu itu weekly meeting dengan Pak Deputi. Tujuannya apa? Menyelaraskan terus apa yang sudah kami lakukan, kami selaraskan lagi dengan ekspektasi Pak Deputi. Dan untuk itu kata kuncinya di sini adalah leadership. Ya. Leadership ini yang sangat menjadi kunci dari keberhasilan atau efektif tidaknya kinerja individu yang diselaraskan dengan kinerja organisasi.
Jadi ini leader harus bisa menyampaikan ekspektasi kinerjanya dan harus punya strategi pencapaian kinerja. Ya. Kita bawahan bisa saja kita punya strategi, tapi strategi itu harus dikomunikasikan dengan pimpinan apakah sudah sesuai dengan ekspektasi pimpinan kita. Ya, karena dengan kita lihat penjenjangan seperti ini, ya, artinya kalau kinerja atasan kita tidak tercapai, maka kinerja atasannya lagi tidak tercapai. Kalau kinerja di level JPT tidak tercapai, maka PK tidak tercapai. PK tidak tercapai, Renstra juga tidak tercapai. Renstra tidak tercapai, rencana pembangunan nasional juga nantinya akan terdampak. Ya, untuk itu kata kuncinya adalah di level JPT ini atau di level pimpinan unit kerja masing-masing. Bagaimana strategi untuk pembagian peran di JA dan JF ini. Nah, terkait dengan pembagian peran ini ke depan, ya, ketika kita melaksanakan dialog kinerja, kita sudah tahu apa yang mau dicapai di organisasi, apa yang ingin dicapai di level JPT kita. Pertanyaannya, kemudian apa peran saya? Nah, peran saya itu diperoleh dari dialog kinerja. Ya, dari dialog itu kemudian nanti dituangkan di materi peran hasil. Ya. Jadi materi peran hasil ini salah satu fitur, ya, yang membedakan dengan SKP kita sebelumnya. Ya, kalau SKP kita sebelumnya kita tinggal tuliskan aktivitas atau apa saja kegiatan kegiatan kita. Nah, ke depan yang dituliskan pertama kali itu adalah pembagian peran kita dulu. Ya, pembagian peran kita dulu. Jadi dari pembagian peran ini, ya, kita sebenarnya diskusi strategi. Apa strategi, ya, apa ekspektasi dari atasan kita, itu yang kita tuangkan di dalam materi peran hasil. Sehingga nanti terpetakan seluruh peran hasil kita dan rekan-rekan kita. Ya, sehingga nanti akan terlihat siapa melakukan apa. Ya. Terlihat juga nanti beban kerjanya di sini. Siapa sesungguhnya yang beban kerjanya paling tinggi di antara rekan-rekan di satu tim. Sehingga nanti pimpinan bisa punya tools atau bisa punya dasar untuk melakukan pembagian peran yang lebih proporsional. Dari peran-peran ini, dari peran-peran ini, inilah yang nanti kemudian akan dituliskan atau tersaji di dokumen SKP. Ya, jadi inilah yang nanti kita akan lakukan. Jadi pegawai nanti tidak menyusun SKP sendiri-sendiri dulu di sini. Ya, jadi penyusunan SKP itu adalah berdasarkan materi peran hasil. Materi peran hasil diperoleh dari dialog kinerja. Ya, dialog kinerja ini akan didiskusikan strategi. Ya, nah di sini kami menyiapkan 2 metode. Ya, jadi strategi ini nanti bisa dikelompokkan ke dalam dua metode sebenarnya. Yang pertama ini direct cascading, yang kedua non-direct cascading. Ya, kalau direct cascading ini kita membagi kinerja di atas kita di dalam aspek tahapan, pembagian wilayah atau pembagian beban target kuantitatif. Ini kalau sifatnya di atasnya itu adalah outcome. Ya. Outcome atau output kendali yang rendah bisa dibagi berdasarkan aspek atau tahapan. Nah, untuk cascading non-direct, ya, di atasnya itu adalah outcome, ya, dibagi ke bawahnya itu dalam bentuk produk atau layanan. Di sini terlihat bahwa
kumulatif dari kinerja bawahan kalau untuk direct cascading ya, ini akan merepresentasikan pencapaian rencana kinerja atasan langsungnya ya, sehingga nanti kita akan melihat bahwa kinerja atasan itu akan terbentuk secara utuh ketika kinerja bawahannya tercapai ya. Jadi nanti kami akan berikan contohnya. Kalau non direct ini kinerja atasan ya, pencapaian rencana kinerja di bawahan belum secara utuh membentuk kinerja bawahannya. Kami contohkan seperti ini. Misalnya ada indeks kebersihan di kota A. Ya, ini dibagi menjadi 2 tim. Yang pertama bertanggung jawab terhadap kebersihan di kecamatan 1 dan 2. Yang tim 2-nya bertanggung jawab atas kebersihan di kecamatan 3 dan 4. Kumulatif dari kebersihan kecamatan 1 sampai 4 ini membentuk utuh kebersihan di kota A. Ya. Kalau misalnya non-direct cascading, ini sama indeks kebersihan kota A, hanya membaginya ini berdasarkan produk dan layanan. Misalnya ada alat kebersihan, ada petugas kebersihan, ada perdanya, ada sosialisasinya, ada layanannya, ya, hanya semuanya ini dilakukan, belum tentu ini kota menjadi bersih. Gitu. Jadi ini yang membedakan direct dan non direct. Kelebihannya kalau direct ya, strateginya itu kalau non direct kelebihannya strateginya sudah terlihat dari kepala dinas ke ketua tim. Kalau di direct strateginya nanti baru kelihatan dari ketua tim ke anggotanya. Gitu. Nah, hanya untuk direct kelebihannya ini kinerja kepala dinas ini itu tidak berpengaruh atau tidak diperhitungkan pada saat perhitungan kinerja di ketua tim. Artinya kalau ketua tim 1 ini tercapai, ketua tim 2 tidak tercapai, ketua tim 1 tidak terdampak ya dengan kinerja di ketua tim 2. Karena apa? Karena kalau ini tercapai, yang ini tidak tercapai, maka otomatis kepala dinas juga tidak tercapai. Kalau kepala dinas tidak tercapai, ketua tim 1 tetap aman, ya, karena dia sudah tercapai. Ketua tim 2-nya dan kepala dinas ini yang terdampak nantinya. Nah, kalau non direct, kalau kepala dinasnya ini misalnya kotanya tetap tidak bersih, sementara semua ini tercapai, tapi kota tetap tidak bersih, ya, maka semua pegawai yang ada di di sini semuanya akan terdampak. Baik ketua tim 1 maupun ketua tim 2 ini akan terdampak. Jadi metode direct dan non direct ini adalah metode tanggung renteng yang proporsional. Boleh tanggung renteng, tapi kita lihat tanggung rentengnya yang di direct atau yang di non direct. Ya, kalau di direct tanggung rentengnya itu hanya dari atasan dan bawahan yang tidak tercapai. Kalau non direct tanggung rentengnya itu untuk semua pegawainya. Jadi silakan Bapak Ibu bersama pimpinannya menentukan strategi apa yang paling tepat. Itu nanti kita bisa exercise ya. Jadi ini bentuk dari, jadi setelah kita sudah diskusi strategi itulah yang kita masukkan ke dalam matrik ini by name dan by jabatan. Berdasarkan nama dan berdasarkan jabatan. Jadi di sini kita tuliskan siapa nama JPT kita, tuliskan semua indikatornya. Ya. Kemudian di bawahnya kita list ketua tim. Kalau dibentuk tim. Kalau tidak dibentuk tim tidak masalah. Kalau masih ada struktur, tulis di situ siapa pejabatnya. Ini adalah penyelarasan 2 level. Ya, kemudian yang di level keduanya dari ketua tim ke anggotanya.
Gitu. Nah, nanti kita lihat apakah JPT-nya perlu membentuk tim atau tidak. Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, sebenarnya JPT bisa langsung menunjuk person to person. Ya, gitu. Nah, dari materi perang hasil inilah yang nanti akan membentuk form SKP. Jadi kolom 2 dan kolom 3 itu nanti diperoleh dari materi peran hasil. Sehingga ke depan ya Bapak Ibu tidak bisa lagi menyusun SKP masing-masing sendiri-sendiri. Karena apa? Karena harus disusun terlebih dahulu adalah pembagian peran ini. Kami sudah siapkan form Excel-nya. Kalau untuk aplikasinya sedang kami bangun bersama BKN, tapi untuk saat ini kami masih menggunakan form Excel. Nanti akan disampaikan juga seperti apa form. Ya, form tersebut hanya alat bantu, ya, bisa Bapak Ibu kembangkan lagi. Ya, prinsipnya adalah bagaimana peran dari Bapak Ibu untuk mendukung kinerja atasan ini clear. Kemudian ukuran keberhasilannya juga clear. Targetnya manageable. Itu yang kami harapkan. Nah, ke depan format penyajian SKP seperti ini untuk JPT. Ya, JPT itu beda dengan JA dan JF. Tadi kalau JA dan JF itu asalnya dari materi peran hasil ini. Kalau JPT dan pimpinannya kerja mandiri, asalnya itu adalah dari PK, Renstra atau direktif. Direktif ini artinya ada arahan-arahan dari pimpinan organisasi atau atasan dari pimpinan unit kerja yang diberikan kepada beliau di tahun berjalan. Jadi bisa aja tidak ada di PK, bisa saja tidak ada di Renstra, tapi itu tetap harus dilaksanakan. Nah, ini kategorinya direktif. Kemudian semuanya ini kami sebutkan sebagai hasil atau result. Nah, yang kedua ini adalah proses. Jadi proses untuk mencapai result ini. Jadi baik result maupun proses itu nantinya akan ada penilaiannya. Ya. Bobotnya juga sudah diatur dalam Permenpan. Ya, bobotnya nanti seperti ini. Oh, di atas tadi. Nah, ini. Jadi rencana kinerja yang berasal dari PK Renstra Direktif, bobot minimalnya itu 60, bisa sampai 100 kalau memang mau menggunakan seluruhnya dari ini. Kalau mau menggunakan juga yang berdasarkan proses dalam bentuk renaksi atau inisiatif strategis, bobot maksimalnya 40. Gitu. Jadi ini yang membedakan dari SKP kita yang sekarang. Jadi tidak hanya dilaporkan aktivitasnya apa saja, tapi hasil-hasilnya seperti apa yang diperjanjikan di PK. Atau ada direktif baru yang baru diperoleh di tahun berjalan. Ini kenapa? Alasannya SKP ke depan ini sifatnya adalah dokumen yang aktif. Ya, dokumen hidup, living dokumen. Karena bisa ditambahkan kapan saja. Ini kemudian ini model untuk yang jabatan administrasi, ya. Jadi sama dengan jabatan fungsional, hanya bedanya jabatan fungsional ini ada kolom ada form keduanya yaitu keterkaitan rencana kinerja dengan tugas jabatan. Jadi di sini kita hanya apa yang sudah tadi kita bagi peran yang masuk ke rencana kinerja, kita pastikan terkait atau tidak dengan tugas jabatan yang ada di butir kegiatan. Kalau ini adalah jabatan fungsional yang modelnya ini adalah konvensional seperti ini. Kalau yang model konversi, berarti yang dikaitkan itu adalah dengan tugas jabatannya apa saja. Ini untuk memastikan kinerja utama seorang JF itu harus betul-betul dalam lingkup tugas jabatan selaku JF. Kalau tidak terkait dengan tugas jabatan, maka kinerja itu dipindahkan ke kinerja tambahan.
Saya pikir seperti ini dulu penjelasan kami. Mungkin nanti kita bisa perdalam di sesi diskusi dan sudah mendengarkan paparan dari Pak Yudi. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya, silakan raise hand. Nanti saya akan sebutkan siapa yang bisa bertanya. Ini sudah ada yang 2 raise hand. Yang pertama ada Ibu Rusmiyati dari Direktorat Pendidikan Khusus. Kepada Ibu Rusmiyati, silakan. Ibu Rusmiyati? Ya, sudah terdengar. Monggo. Sudah terdengar. Boleh nyalakan videonya, Bu, biar nanti kita bisa. Mbak, di saya internetnya agak. Oh, ya, nggak apa-apa. Monggo, silakan. Oke, silakan, Bu. Agak ini makanya dari tadi. Ya, maaf, nama saya Rusmiyati, bukan Direktorat Pendidikan Khusus, PK itu Direktorat Kebudayaan. Oke, maaf, Bu. Mungkin disingkat Linggut gitu ya, tapi kami PK Perlindungan Kebudayaan. Selain itu ada Direktorat PPK Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Jadi singkatannya memang singkat-singkat gitu. Terkait dengan Silakan, Ibu. Ya, ada yang beberapa saya tanyakan untuk narasumber terkait dengan, karena kan ini kan ada beberapa yang dibutuhkan, dokumen yang dibutuhkan terkait dengan penyusunan SKP ya. Ada Renstra, ada RKT, ada PK gitu kan ya, perjanjian kinerja seperti itu. Saya tadi sudah ada membaca beberapa materi di atas yang untuk jabatan misalnya untuk direktur otomatis dia menggunakan rinciannya ya. Saya lupa tadi halaman berapa ya, saya sempat membaca bahwa itu dituliskan bahwa untuk kinerjanya itu memasukkan RKT, Renstra, RKT dan PK gitu. Lalu juga untuk jabatan fungsional, dokumen pendukungnya itu sama, ada Renstra, RKT, PK, uraian tugas, OPK dan sebagainya, sama dengan jabatan administrasi juga jelaskan ada IKK dan sini. Ini satu mungkin kalau boleh saya tanyakan kembali gitu ya. Apakah IKK yang dimaksud itu ada ya IKK yang terdapat di dalam Renstra? Itu ya, seperti itu. Lalu terkait dengan materi yang sekarang masih berhubungan sebenarnya ketika kita menurunkan pekerjaan di kami berarti jabatan direktur kami, cascading-nya itu pertama mungkin karena strukturnya cuma ada direktur dan tata usaha, otomatis menurunkan tata usaha. Itu berarti kita tetap memperhatikan uraian fungsi sebagai kasubag tata usaha dan juga uraian tugasnya, rintuknya gitu ya, tugasnya. Kita tetap memperhatikan itu kan Pak ya. Itu yang saya untuk clear-nya seperti itu. Nah, lalu terkait dengan JF, karena tadi juga dia ada 2 form ya, satu form kinerjanya, satu lagi keterkaitannya. Selama ini kan memang ada beberapa JF yang uraian tugasnya itu tidak sesuai uraian tugasnya butir-butir kegiatan yang ada di SKP itu, SKP saat ini tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan gitu. Jadi masih ada beberapa yang sifatnya adalah cocologi gitu ya, bahkan dia mengerjakan apa, uraian tugasnya apa, karena memang kalau kita itu adalah tidak ada gitu pekerjaan itu gitu, tapi dia sudah mengerjakan itu, akhirnya kita pakai cocologi seperti itu gitu. Nah, jika hal itu terjadi, bagaimana status kepegawaiannya tersebut? Karena saya pernah baca di dalam PP nomor 30 itu dia harus yang bersangkutan tersebut harus diserahkan atau dipindahkan ke tempat yang memang mempunyai uraian tugas seperti itu gitu. Misalnya di kami itu kan ada perencana media. Kalau melihat dari uraian tugasnya, kalau untuk di direktorat itu sepertinya mustahil ada gitu ya. Uraian tugasnya seperti banyak itu. Kalau tetap dari tugasnya kita perhatikan. Nah, itu bagaimana dengan statusnya, karena tadi seperti yang dibilang bahwa ini adalah nanti dokumennya adalah dokumen yang hidup, yang harus terus berkembang. Apakah dia bisa tetap di direktorat atau harus minimal kembali ke Setjen, karena mungkin di sana yang sudah ada uraian tugasnya lebih rinci terkait dengan perencanaan tersebut gitu. Terus yang ketiga, ketika kita menyusun ini, otomatis kalau dulu kan masing-masing langsung kita klik langsung keluar semua uraiannya itu Pak ya. Misalnya pengadministrasi umum melakukan ini, melakukan ini. Kalau sekarang kan berdasarkan capaian, misalnya terlaksananya terlaksananya pengadministrasian surat
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Misalnya seperti itu. Berarti kan hasil akhir yang di kalimatnya itu adalah kalimat pencapaian gitu. Nah, apakah nanti di dalam Excel ini sudah merupakan suatu rumus atau kami harus membuat uraian tugas tersendiri berdasarkan Renstra, RKT, PKT dan turunannya, atau sudah ada ketentuan tersendiri yang dikeluarkan oleh Menpan? Mungkin itu aja Pak pertanyaannya saya. Oke, terima kasih Ibu Rusmiyati. Pak Yudi ada 3 pertanyaan, silakan langsung dijawab. Monggo Pak. Ya, nanti tolong saya ingatin kalau lupa ya Bu ya. Ya siap, ada 3 pertanyaan, monggo Pak. Oke, jadi yang pertama, coba kita lihat di matrik ini ya. Jadi SKP JPT itu disusun berdasarkan perjanjian kinerja unit kerja. Gitu. Artinya apa? Ya, artinya di sini Renstra dan RKT itu diperhatikan, Bu. Tapi yang menjadi basis utamanya ini adalah perjanjian kinerja unit kerjanya. Gitu. Kemudian untuk JA, uraian jabatan itu adalah konsideran, Bu. Fungsinya dia konsideran. Memastikan apakah perannya atau SKP-nya nantinya itu masuk dalam rencana kinerja utama atau rencana kinerja tambahan. Ya, jadi kalau tidak terkait dengan OTK, tidak terkait dengan uraian jabatan, itu maka dikategorikan sebagai kinerja tambahan. Jadi yang dilihat dulu adalah apa yang mau dicapai atasan saya ini, apa yang mau dicapai. Kemudian apa peran saya untuk mendukung capaian atasan beliau, capaian atasan. Memang nanti ini akan kita petakan lagi Bu, mana yang istilahnya rutin, ya rutin, kemudian mana yang ada hal yang baru yang ingin dicapai oleh atasan kita. Nanti ada 2 itu yang harus kita petakan. Pertama yang rutin itu kita lihat apakah ada juga indikator ada juga rumusan yang ingin dicapai di atasan kita terkait dengan rutinitas kita. Ini yang harus kita cek nanti. Ya, sebisa mungkin apapun yang kita lakukan itu terkait dengan kontribusi ke atasan kita. Ya, jadi tadi Bu udah memberikan contoh itu. Misalnya sekarang aktivitas untuk misalnya mengagendakan surat gitu ya Bu ya, misalnya ya. Mengagendakan surat. Nah, aktivitas ini harus kita linkkan dengan atasan kita, apa yang dicapai di atasan kita. Misalnya di atasan kita ini adalah ada nilai layanan persuratan misalnya. Sehingga peran kita di bawah itu misalnya apa terkait dengan pengelolaan persuratan itu. Misalnya memastikan surat terdistribusi ketujuannya tepat waktu. Ya, berarti di situ bisa muncul juga ekspektasi yang lain. Ketika surat mau dicari kembali, cepat di retrieve atau diperoleh kembali gitu. Di sini kita sudah berbicara 3 ekspektasi itu. Surat itu sampai di tujuan tepat waktu, ya. Kemudian berarti surat itu tidak hilang ya, tidak ada surat yang hilang. Kemudian disampaikannya tepat waktu, kemudian ketika mau dicari lagi cepat dapatnya. Nah, itu yang kita tuliskan di SKP kita. Hasil akhirnya sesuai dengan ekspektasi atasan kita. Kalau 3 hal itu kita capai, ya mudah-mudahan nanti tingkat layanan persuratan itu nilainya akan baik. Nah, tingkat layanan ini gimana kita tahunya? Bisa kita survei pegawai yang menjadi customer kita. Gitu. Jadi kata kuncinya adalah kita lihat apa yang ingin dicapai oleh atasan kita, kemudian apa strategi atasan kita, diskusikan dengan kita, baru kemudian nanti kita akan mendapatkan peran. Bisa jadi peran itu sudah sehari-hari kita lakukan, hanya
mengupgrade dari aktivitas ke hasil, atau peran itu sebelumnya kita nggak ada. Gitu. Inilah perubahannya, Bu. Jadi tidak hanya kita nuliskan uraian jabatan atau mengalihkan dari aktivitas ke hasil, kita cek dulu atasan apa. Gitu. Nah, itu juga butir-butir kegiatan. Butir-butir kegiatan itu adalah konsideran, Bu, memperhatikan. Ya, jadi yang ditulis oleh JF, yang ada di SKP JF itu adalah apa kontribusi JF untuk mencapai atau berkontribusi terhadap pencapaian kinerja atasan atau unit kerjanya atau organisasinya. Kalau peran yang bersangkutan setelah kita diskusi strategi itu diperankan oleh ke JF. Nah, JF ini nanti ngecek terkait nggak dengan butir kegiatan saya. Kalau terkait ini yang mana? Syukur-syukur kalau perannya itu berdasarkan diskusi strateginya itu sudah sesuai dengan butir kegiatannya. Ini lebih enak ini. Ya. Dan ini banyak kami exercise itu di jabatan auditor. Auditor, kemudian analis kebijakan, itu sudah banyak yang butir kegiatannya itu dia besar gitu loh. Ya sudah mencerminkan output sebenarnya, output besarnya. Bukan aktivitas yang detail, yang kecil-kecil gitu. Ya. Nah, untuk aktivitas yang spesifik itu bisa jadi beberapa aktivitas akan menghasilkan satu output yang besar. Gitu. Jadi yang kita tuliskan adalah output yang besarnya saja. Soal butir kegiatan nanti yang mana yang mau dilakukan, itu adanya nanti di form kedua SKP yang tadi saya jelaskan. Gitu. Kemudian pertanyaan lain apa ya Bu ya tadi ya? Yang saya tangkap itu dulu sih. Ya, yang kedua itu terkait intinya ya Pak ya, yang khususnya untuk JF ini Pak. Jika ada JF di tempat kami, ternyata uraian-uraian tugas dia sebagai JF itu butuh tugasnya itu kan kalau kita di SKP yang sekarang kan sudah ada tuh Pak butir-butir uraian tugasnya ya uraian pekerjaannya apa saja. Setelah ada peta jabatan kemudian diisi dengan pejabat tersebut, tiba-tiba nggak ada hubungannya sama ini tugas jabatan JF-nya. Pertanyaannya kenapa dulu ada peta jabatan itu gitu. Gitu ya Bu ya? Ya siap. Yang ketiga Pak, sudah ingat kembali yang ketiga. Yang ketiga itu terkait dengan kalau yang di SKP sekarang kan kita tinggal klik itu semua uraian sudah ada ya Pak ya untuk masing-masing jabatan gitu ya. Untuk analis ini, untuk misalnya analis cagar budaya dan koleksi museum itu langsung dia ada yang harus diisi apa. Nah kalau sekarang kliknya di mana ya? Maaf, kliknya di mana yang tiba-tiba langsung ada itu? Enggak Pak, kalau di SKP yang sekarang, bukan yang sekarang maksud saya yang kemarin-kemarin yang 1 bulan Juni ini yang aplikasi SKP kami. Nah itu kan sudah ada Pak untuk pengisian sasaran kinerjanya, uraiannya apa saja. Ya, kemudian apa peran kita untuk mensupport kinerja atasan kita? Bisa jadi dari tugas jabatan itu nanti ketika dipetakan lagi ya, ini sebenarnya sambil kita mereview juga tugas jabatan selama ini itu udah clear belum outputnya. Karena seringkali tugas jabatan itu bunyinya mengkoordinasikan bla 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 bla, kemudian memfasilitasi bla 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 bla, yang produknya kita juga nggak ngerti itu apa ya outputnya nanti ya. Benar itu Pak sekali. Gitu. Jadi kita lebih banyak bermain diksi. Nah, dari diksi-diksi ini itu hanya menjadi konsideran nanti, Bu. Ya, pertanyaannya itu adalah nantinya ya, apa output saya, apa layanan saya. Kalau mau di atas itu, apa intermediate outcome saya. Itu kalau yang dari cascading. Ini, Bu. Ya, jadi ini semuanya ini adalah intermediate outcome nih sebenarnya. Ini produk layanan. Jadi apa produk saya, apa layanan saya. Kalau tugas jabatannya sudah clear apa layanannya, clear produknya,
Silakan ambil dari situ. Pertanyaannya, berapa banyak dari kita yang sudah clear apa produk saya, apa layanan saya? Nah, kita cek nanti. Jadi diskusi ini akan lebih cepat ya dengan instansi atau unit kerja yang sudah terbiasa clear di layanan dan clear di outputnya. Tapi kalau yang selama ini terbiasa dengan aktivitas-aktivitas, ya, konsolidasi, koordinasi, fasilitasi, supervisi, pokoknya banyak sisinya itu, Bu. Iya. Itu insya Allah agak susah memang. Tapi bukan berarti mustahil gitu loh. Ini hanya perubahan mindset kita saja nih. Saya paling mudah mencontohkan gini, misalnya saya punya mbak yang bantu masak di rumah misalnya, ya kan? Apakah saya tanyakan, misalnya dia belanja di mana, gimana dia meracik bumbunya, gimana dia nyiapin peralatan masaknya? Gak mungkin saya tanya itu. Mungkin kalau saya ada waktu lagi iseng gitu loh, saya tanya. Tapi yang saya harapkan dari kinerjanya itu bagaimana dia menyajikan masakan yang enak, sehat, tepat waktu. Itu yang dituliskan di SKP. Mungkin dia, kalau dia itu adalah jabatan fungsional, kegiatan itu bisa banyak banget ya Bu ya. Dari menyiapkan alat masak, meracik bumbu, menyiapkan bumbunya, bahan masakannya, memasak, menyajikan, bersihin lagi alat masaknya. Belum lagi nanti studi banding masak di mana gitu. Atau menjadi narasumber pembicara untuk masak tingkat nasional misalnya atau tingkat lokal. Saya nggak nanyain itu. Yang saya tanyain, Mbak, saya mau berangkat kantor, makanannya mana? Kok belum ada? Iya Pak, sebentar Pak, ini saya mau masak yang enak nih. Ya percuma enak, ini nggak tepat waktu Mbak. Nah, itu yang dimaksudkan di SKP kita, Bu. Kita harus lihat nih, aktivitas ini sudah mencerminkan hasil sesuai ekspektasi atasan kita enggak? Kalau nggak sesuai ekspektasi atasan, ya kita dekatkan aktivitas itu ke output atau ke layanan sesuai ekspektasinya atasan kita. Itu Bu ya, mudah-mudahan clear ya. Ya, memang benar Pak. Yang banyaknya sisi tadi ya, koordinasi, supervisi, fasilitasi, untuk menerjemahkannya saat ini aja kadang-kadang ini hasilnya apa sih gitu ya. Kadang-kadang kita iya, dan biasanya itu kenanya nanti kalau evaluasi 3 bulanan gitu. Udah mulai bingung tuh, ini apa ya? Ini evidence-nya apa ya? Ya, yang clear di direktorat itu jelas mungkin ya di sini adalah kegiatan di sebagian tata usaha ya, itu banyak clearnya gitu ya, tercapainya segala macam itu outputnya itu sudah jelas, sudah ada. Mungkin itu lebih mudah ya nanti diterapkan untuk staf-staf di tata usaha gitu dan sebagainya, itu lebih mudah karena memang outputnya selama ini hampir sesuai dengan uraian-uraiannya gitu, cuma tinggal kita memformalisasikan saja berdasarkan bagi transaksi seperti itu. Ya Pak, terima kasih Pak, udah semakin clear Pak. Ya. Oke, sama-sama Bu. Silakan Bu Eli. Di-unmute dulu. Maaf. Oke, terima kasih Bu Sumiati dan Pak Yudi. Kami beri kesempatan lagi untuk pertanyaan kedua dari Bapak Setio Edi Susanto dari IPB. Monggo Pak. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Halo? Iya, terdengar Pak. Silakan Pak. Iya. Pertama, mohon maaf, nama saya Pak Edi, saya JF Arsis dari PB, ingin belajar juga ke Pak Yudi dan yang lain. Pertanyaan pertama, sebetulnya siapa yang menentukan instansi itu sudah punya sistem manajemen kinerja atau belum? Ya. Apakah level kementerian yang menentukan? Misalkan IPB ini sebetulnya sudah punya apa belum? Apakah level IPB sendiri, level instansi? Masing-masing instansi bisa menentukan saya sudah punya atau sedang membangun atau belum punya sistem manajemen kinerja.
karena ini akan menentukan model perencanaan kinerja yang akan diterapkan, apakah model dasar ataupun model pengembangan, walaupun ada batas waktu di 1 Januari 2023 sudah menggunakan semuanya model pengembangan. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, dalam proses pembuatan matriks penghasil itu kan ada proses cascading. Nah, siapa yang menentukan jenis cascading tadi, langsung atau tidak langsung tadi? Apakah level kementerian, apakah level instansi, atau level unit kerja dalam instansi itu? Karena jenis cascading yang dipilih itu akan berpengaruh pada penentuan rumus nilai tertimbang di penilaian kinerja nanti. Dan berpengaruh pada rumus tadi seperti Bapak tadi ada berpengaruh dalam selanjutnya untuk penentuan jenis cascading itu berpengaruh pada penilaian berikutnya. Atau apakah juga yang ketiga, apakah dalam satu unit kerja boleh ada 2 macam jenis cascading? Artinya tidak hanya satu, misalkan dalam satu unit ya, bukan dalam satu instansi. Apakah boleh misalkan yang langsung juga dipakai, yang tidak langsung juga dipakai? Atau adakah juga sistem gabungan, kombinasi langsung dan tidak langsung? Itu yang ketiga. Kemudian 4, tadi Bapak menyampaikan ada bahwa untuk SKP kali ini ada menggunakan sistem living dokumen yang bertumbuh terus. Ini apakah untuk 2021 saja atau untuk selanjutnya? Setiap tahun akan seperti itu, bisa dirubah-rubah seperti itu, atau hanya 2021 karena sedang masa transisi. Kemudian yang terakhir, karena saya sebagai JF arsiparis yang menggunakan sistem konversi, apakah tim penilai untuk kinerja JF konversi masih ada? Artinya setelah dinilai oleh atasan langsung, itu nanti akan dinilai kembali oleh tim penilai kinerja JF yang menggunakan sistem konversi. Kalau masih ada, nilai yang mana yang akan digunakan? Apakah nilai dari tim penilai, apa nilai dari atasan langsung? Terima kasih Bu Moderator dan Pak Yudi. Terima kasih Bapak Setio. Kepada Pak Yudi dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Yang pertama, siapa yang menentukan instansi sudah memiliki manajemen kinerja atau belum? Jadi kami yang akan mengevaluasi Pak. Kami yang akan melakukan evaluasi. Instansi itu boleh memiliki sendiri, boleh. Tapi dengan catatan harus ada evaluasi bersama dengan kami. Kalau sistemnya itu berbeda dengan yang diatur di sini. Jadi sebenarnya instansi itu boleh Pak, punya sistem manajemen kinerja sendiri boleh. Hanya yang kami jaga itu adalah bagaimana keterkaitan sistem manajemen kinerja itu dengan reformasi manajemen kinerja. Prinsip-prinsipnya yang kami jaga Pak. Misalnya peran individunya harus jelas, ya kan, ada ukuran keberhasilannya. Peran individunya sudah terlihat untuk mendukung kinerja atasan atau kinerja unit kerjanya. Itu prinsip-prinsip yang kami jaga Pak. Nah, menerjemahkan itu sebenarnya instansi silakan punya sendiri. Gitu. Makanya yang diatur di sini itu adalah yang minimalisnya Pak. Minimalnya ini seperti ini. Kalau Bapak mau punya yang berbeda lagi, misalnya dosen itu mau dispesifikan misalnya indikator kinerjanya di dalam beban kerja dosen BKD itu ya. Kami juga sedang diskusi untuk perumusan bagaimana BKD ini bisa digunakan nanti untuk penerapan PP 30 ini. Masih dalam proses ini Pak, diskusi ini Pak. Gitu. Karena kami menjaga jangan sampai di beban kerja dosen ada indikator-indikator yang sesungguhnya itu adalah indikator di level universitas. Ya, contoh misalnya jumlah dosen yang memiliki apa gitu ya. Yang kami pikir itu harusnya tanggung jawab universitas. Soal rekrutmen itu bukan tanggung jawabnya dosen. Dosen nggak punya kendali untuk bisa merekrut kan. Gitu. Jadi ada beberapa indikator yang menurut kami itu ada di level universitas bukan di level dosen. Nah itu yang kami jaga Pak. Kalau Dikbud atau di level universitas itu punya manajemen kinerja sendiri. Yang kami lihat itu adalah di instansinya dulu Pak, di level Dikbudnya dulu. Kalau di level universitas, nanti silakan Dikbud yang melakukan evaluasi gitu. Itu yang pertama. Kemudian siapa yang menentukan direct atau non direct? Kalau di konsep saat ini yang ada di permentan. Boleh Pak, saya komentar yang pertama.
Ya, silakan gimana? Silakan Pak. Yang pertama dulu nggak kelewat. Jadi fix ya Pak ya. Jadi yang menentukan itu kalau untuk di perguruan tinggi kementerian. Apakah itu namanya Kemdikbud? Apakah dia itu? Ya, kita sebetulnya sekarang kan juga harus sudah membuat perencanaan itu. Kita menggunakan perencanaan model dasar atau model pengembangan. Nah itu apakah sudah diputuskan juga? Sudah model dasar aja dulu semua? Atau bagaimana? Gitu. Kalau itu kami serahkan ke Dikbud Pak. Itu kami serahkan ke Dikbud. Kalau ada universitas yang mau ke model pengembangan, menurut kami nggak masalah. Nyicil itu, artinya beban Dikbud untuk standarisasi universitas yang lainnya juga sudah terbantu gitu loh Pak. Ya. Jadi mau harus nunggu. Terjawab nggak? Ya. Baik. Terima kasih. Jadi saya nunggu nunggu dari Kemdikbud berarti. Semua sesuai Dua Pak. Mohon maaf. Oh iya, benar. Yang kedua yang matrik cascading, menentukan cascading. Yang kedua ya Pak ya. Oke. Jadi kalau di Permenpan itu yang menentukan itu direct atau non direct itu adalah pengelola kinerja. Ya, jadi pengelola kinerja itu yang nanti akan melihat nih. Jadi antara atasan dan bawah pengelola kinerja nih. Kedepannya Pak, kedepannya ini arah kebijakan kedepannya itu diserahkan ke masing-masing atasan. Tapi untuk saat ini, ya ini kan hal yang baru nih. Kami nggak mau membebani atasan terlalu banyak gitu. Udah bagi aja strateginya, bagi peran. Setelah itu yang memikirkan ini direct atau non direct, biarin tim pengelola kinerja atau pengelola kinerjanya. Clear ya Pak ya? Ini ada di halaman berapa? Review ya? Iya, di halaman 47 nih Pak. Ini salah satu bagian dari proses review. Clear Pak? Clear Pak, terima kasih. Yang ketiga Pak. Kita harus lihat. Ya, tadi nih. Saya jelaskan di sini nih. Kalau dalam mengintervensi indeks kebersihan nih, di sini memakai dua cascading gitu. Yang satu dia menjaga kebersihan kecamatan 1 dan 2. Yang ketua tim 2 dia ini menyediakan alat kebersihan, petugas kebersihan gitu. Terus dia bikin perda. Iya Pak. Susah Pak. Jadi nggak make sense. Artinya untuk intervensi satu indikator itu kalau bisa hanya satu metode gitu. Kalau direct, kalau non direct. Nanti indikator yang lainnya, misalnya indikator yang pertama ini direct, misalnya. Indikator yang kedua non direct nggak masalah. Tapi jangan campur adukan gitu loh. Intervensi kebersihan kota, yang satunya basisnya adalah wilayah, yang satu basisnya output. Ada ketimpangan Pak, ketimpangan apa ya? Ada ketidaksetaraan kinerja nantinya. Nggak adil gitu loh. Yang satu basisnya hanya output, hanya layanan. Yang satunya basisnya udah kebersihan di kecamatan yang jadi tanggung jawabnya dia. Timpang gitu loh Pak. Kalau mau ini semua bagi wilayah, kalau ya udah bagi aja berdasarkan output atau layanan. Dua-duanya sama-sama baik gitu. Hanya bedanya yang satu tanggung renteng full, yang satu tanggung renteng proporsional. Clear Pak? Ya seperti itu. Karena jadi nggak make sense kalau Bapak campur aduk kayak tadi tuh. Yang satu basisnya kecamatan, yang satu basisnya output. Kalau saya jadi penanggung jawab kecamatan, saya keberatan loh. Enak kalau banget. Bicaranya satu unit. Gimana? Kalau bicaranya bukan satu indikator, kata misalnya, kalau bicara satu individu itu dia mempunyai 2 indikator. Satu indikator menggunakan cascading, satu lagi cascading. Bisa gitu. Ya, satu unit kan nggak hanya satu indikator kinerja. Makanya pendekatannya itu indikator, Pak. Indikator kinerja apa yang mau diintervensi di level unitnya. Kalau indikator kinerja di level unitnya itu misalnya ada 2, satu mau pakai direct, yang satu pakai non direct, silakan. Tapi harus sama-sama. Kalau direct ya direct aja semua ke bawah. Kecuali nanti dari ketua tim ke anggotanya misalnya.
di sini misalnya. Satu, ya dia bobotnya hanya dapat 80. Jadi ini apa ya? Tanggung renteng proporsional gitu loh, Pak. Gitu ya. Clear ya, Pak? Nah, nanti ketentuan pembagian bobotnya di sini. Clear. Oke. Living dokumen sebentar. Living dokumen itu apakah hanya 2021? Enggak, Pak. Selanjutnya. Karena SKP kita itu ke depan tergantung dari proses feedback dari pimpinan. Jadi apa ya? Dulu kan kita ada istilah-istilah waskat ya, Pak ya. Saya semakin ke zaman milenial ini, waskat itu istilah yang udah sering saya jarang dengar gitu loh, Pak. Nah, ke depan ini hidup lagi, Pak. Pengawasan Waskat. Apa? Pengawasan malaikat. Nah, Bapak tahu kalau Pengawasan malaikat. oh, pengawasan malaikat. Kalau pegawai-pegawai baru rasanya nggak tahu, Pak. Yang NIP-nya di bawah tahun 2000 itu masih ini, Pak. 99 gitu. Pokoknya tahun 90-an itu masih tahu itu waskat itu. Semakin ke sini rasanya kurang gitu. Nah, besok ini hidup lagi, Pak. Waskat itu ada di dalam SKP. Ya, jadi proses apa Pengawasan. Iya, tapi pengawasan yang terdokumentasi. Nah, dokumentasinya melalui SKP. Apa yang perlu diimprove oleh pegawainya? Apa yang arahan yang baru yang harus Anda lakukan? Jadi modelnya ini ya. Jadi apa namanya? Continuous improvement. Nah, itu karena konsep kita ini adalah empowering leader sama development employer. Jadi yang kita perkuat itu adalah leadernya gitu. Jangan hanya proses lanjut, tindak lanjut, koordinasikan. Biasanya kan gitu ya di disposisi itu. Kita di bawah kan bingung, ini apa yang ditindaklanjuti ya? Ini apa yang dikoordinasikan gitu. Nah, besok harus clear bahasanya, harus bahasa hasil di SKP-nya. Apa delivery-nya, apa yang diharapkan sebenarnya? Karena hak bawahan itu mendapatkan arahan jelas dari atasan. Nah, arahan yang jelas itu adanya di SKP. Gitu, Pak ya. Jadi Bapak Ibu yang Ya, Pak, masih pejabat struktural, Bapak Ibu yang masih pejabat struktural, sebisa mungkin pembagian perannya itu clear. Dan itu semua dimasukkan ke SKP. Gitu. Kemudian, apakah sistem konversi masih ada? Jadi konversi itu, misalnya arsiparis tim penilainya. Ya. Misalnya SKP sudah dinilai sudah ada nilai dari atasan gitu. Kemudian nanti dinilai lagi dari tim penilai kinerja, tim penilai angka kredit gitu ya. Dari SKP itu nanti bisa mendapatkan angka kredit berapa. Untuk saat ini sistem itu masih digunakan, Pak. Untuk saat ini melalui proses dupak itu ya, Pak. Kalau yang model itu yang konvensional yang dupak. Kalau yang konversi nanti nunggu SKP ada dulu, nilai SKP ada baru itu dikonversikan langsung kan. Dua-duanya sekarang masih berjalan, Pak. Hanya kedepannya ini yang mau kita coba, apa benar sih kalau leader sudah memutuskan seperti itu, yang kemudian dinilai lagi oleh orang lain yang bisa merubah judgement dari leader. Nah, ini yang lagi kita diskusikan di Kemenpan, Pak. Arah kebijakan jabatan komisional ke depan. Gitu, jadi nanti proses transformasi itu pertanyaannya yang terakhirnya. Gimana? Terakhirnya itu kalau memang masih ada digunakan sistem itu, berarti kan ada nilai kinerja yang dirubah. Nah, itu yang digunakan jadi nilai yang mana? Apakah dari langsung saja atau yang hasil akhir dari tim penilai? Enggak. Kalau tim penilai itu kegunaannya untuk angka kredit, Pak. Tidak ada hubungannya sama nilai kinerja kita. Kinerja kita yang menurut atasan apa ya sesuai dengan indikator kinerja yang disepakati kan.
bayangkan gini Pak, bayangkan gini. Bapak punya tukang masak di rumah. Tukang masak itu JF tuh. Ya. Saya udah menilai ya, dengan indikator yang sudah kita sepakati, ternyata capaianmu ini kurang kinerjamu. Karena apa? Udah saya ingatkan nih dalam dialog-dialog kinerja kita, Mbak, makanannya asin terus, cepet dimasaknya, cuma kok asin terus. Udah bolak-balik saya ingetin, ya. Di akhir misalnya di penilaian periodik itu saya nilai jelek terus itu, sehingga overall tahunannya dia jelek banget. Nah, apakah nanti ini harus dinilai lagi oleh tim penilaian kredit bagaimana kinerja Mbak saya yang masak di rumah itu, atau misalnya di kantor misalnya ada juru masak seperti itu, padahal tim penilaian kredit itu nggak pernah ngerasain masakannya. Yeah. Nah, kita ke situ Pak. Ayo. Misalnya seorang policy analis gitu, analis kebijakan. Ya. Dia progresnya cepat sekali tuh. Kalau diperintah pimpinan nyiapin bahan, siapin cepat. Dipakai terus ini oleh pimpinan. Ketika dinilai oleh tim penilai, mungkin karena ada dokumen-dokumen yang keselip-selip ya, sehingga nggak diajukan, sehingga dia dapat angka kredit yang rendah. Padahal atasannya udah bilang ini outstanding dia nih. Dibandingkan dengan semuanya, ini yang paling menonjol ini. Angka ini yang analis kebijakan ini yang paling menonjol. Tapi karena itu ya, mungkin karena saking banyaknya ketika proses pengumpulan dupak, udah pusing sendiri dia itu. Kerjaan pimpinan banyak, dia harus ngumpulin dupak, berkasnya udah nggak tahu di mana. Sehingga mungkin yang dia, ya udahlah saya seadanya aja lah, saya ngumpulin dupak seadanya aja. Sehingga pada saat dupak itu keluar, mungkin dia lebih rendah daripada teman-temannya yang dianggap tidak outstanding oleh atasannya. Nah, itu dilema kita sekarang, Pak. Nah, ini yang coba kami perbaiki, diskusikan ini. Bagaimana kedepannya idealnya. Gitu ya, Pak Edi. Baik, terima kasih. Yudi, salam untuk Pak Alex ini. Ya, sama-sama Pak. Ya, itu pemikiran Pak Alex juga, Pak. Saya hanya menerjemahkan ekspektasi beliau. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Satyo, Pak Edi Susanto. Oke, Pak Yudi, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Endah dari Direktorat KMA, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Saya minum sebentar ya, sambil dengerin Ibu, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Eli dan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endah dari Direktorat KMA. Izin bertanya 3 poin dan nggak panjang-panjang kayaknya. Yang pertama adalah bahwasanya pada direktorat kami itu ada sebentar saya bukanya dulu. Ada satu SK sasaran kinerja yang sebenarnya bukan milik dari Direktorat KMA. Dia adalah sasaran kinerja dari Sedijen. Jika ditanya ke belakang kenapa itu bisa terjadi, ceritanya panjang. Intinya ceritanya panjang dan kami saat ini sedang mengajukan revisi Renstra tersebut gitu. Nah, terkait hal tersebut kami ingin bertanya bagaimana nanti dalam penulisan di pembagiannya di matriks peran hasilnya gitu, karena ada satu SK dan satu IKK yang bukan pekerjaan dari direktorat kami gitu. Nah, yang kedua pertanyaan kami adalah jika nanti keluar revisi Renstra, berarti apakah masih bisa dirubah untuk matriks peran hasilnya seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apabila target yang sudah ditentukan dalam matriks peran hasil itu dari masing-masing baik itu Kasubag TU maupun koordinator-koordinatornya dan timnya itu ada yang tidak tercapai, itu konsekuensinya apa? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, mohon diulangi yang pertanyaan ketiga, Bu. Pertanyaan ketiga saya belum clear. Pertanyaan ketiga itu tidak tercapai. Target di mana, Bu? Targetnya yang di peran hasil itu kan ada target-targetnya kan, Pak.
misal 80% ataukah A di nilai sakitnya ataukah apa, jika itu tidak tercapai itu bagaimana Pak gitu, dampaknya terhadap nilai dan sebagainya. Oke, ini target yang di atasan atau target yang di bawahan Bu? Ya di semuanya Pak. Ya? Di semuanya Pak. Di semuanya. Oke. Saya satu-satu ya. Jadi kalau ada sasaran kinerja dan IKK bukan di direktorat kami, bagaimana peran hasilnya? Ya diputuskan dulu aja Bu. Tapi basis yang digunakan di sini apa? Adalah yang sudah ada di perjanjian kinerja unitnya dulu. Masalah, mohon maaf Pak, saya mau motong. Masalahnya SK dan IKK tersebut masuk ke dalam PK kami Pak. Jadi ibarat kalau kita harus review dulu gimana pembahasannya, terlalu panjang disampaikan di sini gitu Pak. Dan ini, Bu, yang prinsip kami ya, kita kembali lagi ke PP 30. Kita kembali lagi ke PP 30. Karena kalau saya nggak ini nggak akan jadi nanti. Yang paling bisa dilakukan ini menjawab pertanyaan materi peran hasil itu pindahkan ke unit yang baru. Hanya tinggal ditentukan dari peran-peran itu siapa. Jadi hanya tinggal merubah namanya saja. Tapi sudah rapih itu untuk proses strateginya. Ya, itu jawaban kami. Jadi jangan terjebak dengan PK ini bukan punya kita nih. Apa yang sudah ada di PK exercise dulu. Gitu. Nah, kemudian kalau ada revisi apa bisa berubah materi peran hasilnya? Sangat bisa. Apa bisa merubah SKP? Sangat bisa. Bahkan dengan adanya perubahan strategi saja bisa berubah SKP itu. Ya, apalagi ada perubahan Renstra, ada perubahan PK, ya pasti bisa berubah. Ya, jadi ini betul-betul ke depan kita SKP itu bukan hanya formalitas saja, tapi ini betul-betul keseharian kita nantinya. Syukur-syukur kalau kita nanti ya sudah ada sistem yang bisa mengintegrasikan apa yang kita lakukan dengan apa yang dinilai di SKP dan yang untuk misalnya kebutuhan angka kredit misalnya. Kalau sekarang kan kita ngelakuin apa, habis itu dokumennya kita simpen, nanti mau ngusulin dupak bingung kita, aduh, mana ya evidence yang itu ya? Gitu. Atau SKP sekarang, kita mau nilai SKP kita, gimana ya berkas yang dulu yang sudah saya nilai pimpinan gimana nanti nih kalau nggak ada evidence-nya. Nah, harapannya apa yang kita lakukan sehari-hari itu sudah bisa langsung dinilai oleh atasan kita. Nah, kalau mau benchmark itu kami boleh nunjuk Bappenas. Bappenas itu sudah memiliki sistem yang namanya apa Del? Ingat nggak namanya Del? IDW Pak. IDW, Integrated Digital Workspace. Integrated Digital Workspace. Gitu. Jadi mereka bisa bekerja dari mana saja, kapan saja di dalam satu platform digital itu. Dan situ sudah bisa langsung dinilai oleh atasan. Jadi nggak bingung-bingung lagi nanti nyari evidence gitu. Sekarang kan kita lagi sibuk nih. Peran hasil, nanti outputnya apa, metode pengukurannya apa. Padahal itu kalau disimplifying dengan sistem akan lebih mudah lagi nanti. Arahnya kita ke sana. Yang terpenting sekarang bagaimana kita tahu dulu apa hasil kerja kita dulu. Itu aja yang paling basic dulu. Apa output kita, apa layanan kita. Ya kita secara pelan-pelan ini. Jangan langsung lompat ke aplikasi. Nanti jadinya aplikasi itu hanya jadi jadi akal-akalan saja. Padahal aplikasi itu bisa kita manfaatkan kalau kita sudah pola pikir kita sudah berubah dulu. Nah, ini yang kami sentuh, ini pola pikir dulu kita. Kemudian bagaimana kalau target di peran hasil tidak tercapai? Ya tentunya berarti target di SKP nggak tercapai, gini maksudnya Bu ya? Ya kalau target tidak tercapai ya kita lihat
Yang tadi yang ditanyakan sama Pak Setio Edi, dicek dulu ini dari direct cascading atau non direct cascading. Kalau non direct cascading, kinerja atasan nggak tercapai, pegawai yang di bawahnya itu terdampak. Kalau yang direct, atasan tidak tercapai, nanti yang terdampak adalah pegawai yang mengakibatkan atau berkontribusi terhadap ketidakcapaian itu. Gitu. Sehingga apa, rumusnya pun beda nanti antara yang direct sama yang non direct. Bobot yang digunakan beda. Ya memang terkesan agak rumit, tapi saya mengajak, ayo kita diskusi dulu, diskusi cascadingnya dulu, menentukan perannya dulu, bagaimana membahasakan indikator yang smart, bagaimana menentukan target yang manageable. Itu dulu. Soal penilaian nanti dulu lah. Kita geser nanti ya, karena apa? Saya nggak mau lompat langsung ke penilaian sebenarnya. Ya, dari SKP itu bagaimana untuk progres bulanannya. Itu dulu, jangan langsung lompat ke penilaian, nanti pegawai kayak ditakut-takutin gitu loh. Padahal di bulanannya itu nanti ada review-reviewnya. Ini udah sampai mana, progresnya apa, kesulitannya apa yang saya bisa bantu selaku atasan. Nah, nanti bawahan juga menilai proses itu. Dia diperhatikan nggak oleh atasannya. Jadi ada feedback dari atasan, ada feedback dari bawahan untuk atasan. Jadi, apa ya, imbal balik gitu loh. Jadi pegawai itu nggak dilepas gitu aja. Saya udah bagi peran, ya udah selamat tinggal sampai ketemu di penilaian nanti. Nggak kayak gitu. Karena 40% kinerja itu kan dari perilaku, Bu. Nah, perilaku kita ke depannya dengan 360 derajat itu juga nanti dinilai oleh bawahan kita, rekan kita. Yang tadi saya cerita SKP itu paling hanya 70 atau 60%. Sisanya perilaku. Konsep ke depannya lebih drastis lagi. 50% result, 50% perilaku. Ini konsep ke depannya. Jadi nanti kita akan ada kuadran kinerja dari perilaku, dari result dan dari perilaku. 50-50 nanti. Itu arah ke depannya, Bu. Sementara kita gunakan dulu yang ini. Oke, Bu. Mudah-mudahan terjawab ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi dan Bu Eli. Ya, terima kasih. Sami-sami. Oke, Pak Yudi, pertanyaan berikutnya dari Bapak Abdul Razak. Izin, Bu. Saya sampai jam 2.30 ya, Bu ya. Oke, ini pertanyaan terakhir berarti ya, Pak ya. Dari Bapak Abdul Razak. Bapak Abdul Razak, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Eli dan Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Razak dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertanyaan saya Pak Yudi mungkin lebih ke simulasi kasus yang mungkin terjadi di tempat kami. Jadi begini Pak, misalnya seorang pegawai dengan jabatan fungsional tertentu itu menghasilkan kinerja dari aktivitas yang dilakukan yang sesuai dengan tugas jabatannya, tapi tidak mendukung IKI atau IKO. Dan justru sebaliknya, ada kinerja yang dihasilkan tidak sesuai dengan uraian tugas jabatannya, tapi mendukung IKI atau IKO. Nah, bagaimana nanti dalam penyusunan SKP sesuai dengan PP 39, PP 30 tahun 2019, apakah bisa dibalik, Pak? Tadi kinerja yang dihasilkan yang tidak sesuai dengan jabatan karena tidak mendukung IKI, itu ditempatkan di yang kategori renaksi tadi itu atau tugas tambahan. Dan tadi kinerja yang dihasilkan tidak sesuai dengan tugas jabatan tapi mendukung IKI, justru itu yang ditempatkan sebagai kinerja utama. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya si JFT ini menghasilkan output atau kinerja berdasarkan uraian tugas jabatan, tapi programnya itu atau penganggarannya tidak didukung oleh unit organisasi di mana ia berada, tapi didukung oleh penganggaran unit organisasi lain yang masih berada dalam lingkup eselon 1 yang sama, misalnya dari unit eselon 2. Itu gimana nanti dalam penerapannya di dalam SKP, Pak? Yang ketiga, misalnya ada target IKI yang sudah ditetapkan secara nominal. Nanti untuk menurunkan ke bawahan, apakah target yang ditetapkan oleh bawahan itu harus mengakumulasi
target yang sudah ditetapkan di IKI pimpinan. Untuk sementara Pak Yudi, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Razak. Kepada Pak Yudi, dipersilakan ada 3 pertanyaan, Pak. Oke, satu-satu dulu ya. Oke, monggo. Jadi bagaimana kalau kinerjanya sesuai dengan tugas jabatan tapi tidak mendukung kinerja atasan? Oke, dan sebaliknya. Nah, pertanyaan saya dulu waktu bagi peran hasilnya gimana ya di matriknya? Berarti ini ciri-ciri dari SKP disusun sendiri-sendiri nih. Karena kalau SKP disusun dari materi peran hasil, nggak akan terjadi, Pak. Kinerjanya itu nggak mendukung kinerja atasannya, nggak mungkin. Maksud saya begini Pak Yudi. Terus saya sebut saja misalnya peneliti. Nah, peneliti itu memang di dalam Renstra kita ada target rekomendasi yang dihasilkan dari program penelitian. Namun untuk kebijakan tahun 2021 IKK tersebut tidak didukung oleh program atau penganggaran di balai kantor dan tidak dimasukkan lagi di dalam PK pimpinan. Nah, sehingga hasil dari penelitian itu disitulah kita bingungnya ini mau mendukung IKK yang mana, karena tidak ada yang sesuai kalau di cascading. Oke, pertanyaan saya Pak, apakah penelitian itu harus dengan anggaran, harus pakai anggaran gitu Pak? Kalau misalnya hanya dengan meta research gitu nggak bisa? Iya, sebenarnya di sebagian dilakukan teman-teman seperti itu. Cuma maksud saya untuk supaya si pegawai ini dia bisa mendukung kinerja organisasi atau kinerja pimpinan, itu bagaimana caranya mengaitkannya, Pak? Oke, jadi gini, untuk JF itu sebenarnya cascadingnya itu tidak harus dari atasannya saja, Pak. Mana paparannya? Sebentar. Jadi JF itu sebenarnya dia bisa berkontribusi langsung sampai di Renstra-nya. Itu kelebihan dari JF, Pak. Dan dia bisa lintas unit kerja. Hanya ya, itu hanya bisa dilakukan dengan catatan apa? Kontribusinya yang bersangkutan ke atasannya itu udah clear dulu. Gitu. Ibaratnya kita tinggal di rumah nih. Ya, kita membantu di sebelah, kita pastikan dulu peran kita di rumah kita ini clear dulu, Pak. Ya, sehingga apa? Kita mengamankan kinerja atasan kita. Nah, tadi Bapak sampaikan, di atasan saya udah nggak ada lagi, Pak, yang terkait, dia udah nggak membutuhkan lagi peneliti gitu ya, kalau kasarnya gitu ya, Pak. Ya, indikator dalam PK yang terkait dengan auto penelitian itu tidak ada, Pak. Nah, pertanyaan saya, kenapa di peta jabatannya ada peneliti, Pak? Itu baru terjadi di 2021 ini, karena ada kebijakan di lingkup badan bahasa yang namanya KKLP. Semua penelitian itu dianggarkan oleh pusat. Nah, makanya seperti saya katakan tadi, ada output yang dihasilkan, tapi tidak didukung oleh program atau anggaran yang ada di tempat unit di mana dia bekerja. Unitnya apa namanya, Pak? Kantor bahasa, Pak. Kantor bahasa. Iya. Berarti harus ada perubahan peta jabatan dulu. Pejabat, misalnya dengan jabatan peneliti, di satu unit, pasti ada lesannya gitu. Nggak mungkin peta jabatan disetujui, karena peta jabatan itu kan sampai ke Kemenpan, Pak. Peta jabatan untuk peneliti, itu kami juga nanyain ke LIPI. Prosesnya itu panjang, Pak. Nah, sudah ada peta jabatannya, sudah ada pejabatnya, bagaimana mungkin ada klaim bahwa ini nggak mendukung nanti kinerja unitnya di situ? Pertanyaannya, kenapa ada peta jabatan itu ya? Nah, kalau Bapak tadi sampaikan karena nggak ada anggarannya, nah pertanyaan kami, apakah penelitian itu semua membutuhkan anggaran? Itu pertanyaannya. Berarti ada salah satu indikator yang seharusnya tetap ada walaupun tidak ada anggarannya.
Karena dengan konsep yang ini, Pak, konsep ini, ya, jadi penguatan internal, perbaikan proses bisnis, penerima layanan atau stakeholder. Ini bisa jadi nggak ada anggarannya. Nah, kesalahan kita selama ini, indikator kinerja di unit itu selalu dikaitkan dengan anggaran. Kalau nggak ada anggaran, nggak bisa jadi kinerja. Loh, padahal selama ini aktivitas yang kita lakukan itu basisnya adalah sebenarnya layanan. Kita aja nggak sadar bahwa itu layanan, Pak. Gitu. Itu makanya membedakan ada instansi yang sakitnya nilainya AA, ada yang A, ada yang BB, gitu. Ada yang masih CC, C. Itu karena apa? Belum berpikir komprehensif seperti ini. Nah, untuk SKP kita paksa, Pak, untuk berpikir komprehensif. Karena nanti ini akan ada penilaian maturitasnya juga. Mana JPT yang sudah mulai berpikir komprehensif, mana JPT yang berpikirnya asal ada uang, oke. Gitu target pimpinan. Enggak juga. Enggak harus kayak gitu juga. Itu kalau direct cascading. Bukan target kuantitatif, ya otomatis. Kinerja di atasan adalah akumulasi dari target kumulatif bawahannya. Itu namanya dari cascading. Misalnya ada target penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Scopus misalnya. Misalnya ada 4 misalnya penelitian yang ditargetkan. 4 penelitian itu siapa yang mau ditugaskan, dibagi. Misalnya satu kelompok peneliti nanti meneliti tentang yang mana, misalnya 3 orang meneliti tentang ini, yang lainnya meneliti tentang mana, itu yang sudah ditetapkan di IK, di PK tapi kami menyarankan target bawahan jangan lebih tinggi dari atasan, karena ada instansi yang kayak gitu juga, target bawahan lebih tinggi daripada atasan, di copy paste gitu loh, indikator atasan di copy ke bawahan, bawahan targetnya lebih tinggi. Kenapa nggak bawahannya aja yang jadi atasan kalau targetnya lebih tinggi kan? Gitu ya, Pak, ya? Ya, mudah-mudahan terima kasih, Pak Yudi. Terima kasih, Pak. Oke, semoga cukup jelas ya, Pak, ya. Saya kira itu dulu ya, Bu Eli, ya. Saya izin siap. dulu. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, Bapak Ibu. Terima kasih atas penjelasannya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami izin live, Bu. Monggo, Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tadi pemaparan dari Menpan, mohon maaf kalau ada yang resen dan belum bisa bertanya secara langsung dan ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin nanti bisa dijawab oleh Bu Ucu. Apakah ada? Halo, Ibu. Oh, ada. Oke, silakan Ibu. Ibu di sini kalau di kolom chat itu ada beberapa pertanyaan, tapi kalau tadi saya baca-baca intinya lebih ke aplikasi SKP dan SKP itu sendiri. Jadi apa sih untuk tahun ini itu seperti apa untuk aplikasi dan untuk yang PP30 ini seperti apa mungkin Bu Ucu? Baik, Bapak dan Ibu. Untuk aplikasi SKP masih kita gunakan untuk keperluan pembayaran tukin. Sampai dengan Desember kita masih menggunakan, kemudian kita juga masih menggunakan log harian seperti yang sekarang ini kita lakukan. Tetapi untuk rencana SKP tetap kita buat berdasarkan yang peraturan yang baru. Begitu. Jadi intinya masih kita pakai. Oke, Bu, ini ada beberapa pertanyaan. Ya. Saya bacakan dulu ya, Bu ya. Dari di bawah deh. Ini dari Pak Hairudin.
Bu, bagaimana kita yang di universitas dikondisikan dengan JFT Madya, padahal untuk poin tugas JFT Madya tidak ada di fakultas. Mungkin ini lebih ke bagaimana kalau JFT, tapi pekerjaannya tidak ada di sana mungkin dulu ya Bu ya. Butir-butir terkait JFT-nya itu mungkin tidak nyambung ini, sepertinya pertanyaan seperti itu. Iya, mungkin kalau penjelasan sebelumnya itu kan dicarikan yang general begitu ya, kalau untuk PUKR, lalu jawabnya kalau ada pertanyaan bagaimana kalau misalnya butir pertanyaan itu tidak nyambung gitu ya, dicarikan butir kegiatan yang general gitu, Mbak. Oh, oke, terima kasih. Jadi intinya intinya kan lebih tentang hasilnya apa dulu, nanti baru dikaitkan dan cari yang general mungkin gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Terus ini ada lagi dari Balar Sumut, Ibu Winda. Pada SKP sebelumnya penilaian dilakukan oleh atasan setiap bulan. Mungkin ini lebih nanya pertanyaannya ke pejabat penilai gitu yang untuk sekarang seperti apa Bu? Iya, seperti yang saya jelaskan tadi pagi, kita masih menggunakan edaran kita terdahulu ya. Jadi koordinator bisa memberikan rekomendasi, tapi untuk pejabat penilai kalau sesuai dengan edaran Dirjen SDM untuk pertama ke bawah itu sudah PU dan Satker, kemudian kalau untuk muda ke atas langsung ke kepala Satker dan atasnya lagi. Oke, itu cukup jelas. Selanjutnya ada Pak Teguh dari KPTK, BMPP, MPP KPTK, uraian jabatan yang sebelumnya sudah ada di aplikasi SKP, apa tidak bisa dijadikan rencana kerja yang nantinya dilakukan dialog dengan pimpinan sebagai rencana untuk SKP PP 30 ini? Jadi Bapak dan Ibu, untuk UJ yang selama ini kita gunakan ya, kita pakai di aplikasi SKP, itu bisa menjadi bahan dalam kita membuat target-target kita, dalam membuat IKI kita ya. Karena memang ini betul-betul kita harus membuat kalimat yang memang tidak mudah. Jadi Bapak Ibu bisa, seperti yang tadi pagi sudah saya sampaikan, bisa melihat uji-uji yang Bapak Ibu gunakan sekarang dalam membuat IKI-nya. Misalnya kalau uji yang kita pakai sekarang itu kan bahasanya bahasa aktivitas ya Bapak Ibu ya. Sedangkan untuk di IKI ini dan di materi peran hasil kita menggunakan bahasa capaian yang tadi pagi sudah dijelaskan Mbak Ira dan Mbak Eli. Jadi untuk membuatnya kita bisa melihat uji kita yang lalu supaya tidak betul-betul blank ya gitu Mbak Eli. Oke, terima kasih. Sebenarnya berarti intinya ada perbedaan untuk yang sekarang dan yang sebelumnya ya Bu, dan untuk yang aplikasi memang untuk keperluan Tukin dan untuk yang PP 30 ini ada di Excel. Mungkin ini pertanyaannya sebenarnya hampir sama seperti itu. Nah, ini satu lagi juga hampir sama sebenarnya Bu, terkait Tukin. Kalau untuk yang PP 46 kan pengisian log harian di SKP. Nah, nanti kalau untuk yang dengan PP 30 itu Tukinnya seperti apa? Iya, Bapak Ibu, sebetulnya Kemendikbud ini sama dengan BKN ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa BKN itu akan membuat dua aplikasi. Tadi pagi sudah dijelaskan Mbak Eli, yaitu aplikasi berbagi pakai dan aplikasi berbagi aplikasi. Untuk aplikasi berbagi pakai adalah kita harus membuat rencana SKP di aplikasi berbagi pakainya BKN, dan juga nanti untuk akhir tahun untuk realisasinya. Sedangkan untuk teknis bulanannya itu nanti akan ada aplikasi berbagi aplikasi yang ditanamkan di kementerian lembaga masing-masing. Kita lihat BKN itu sama dengan kita, ada log hariannya, kemudian ada capaian bulanannya, dan log hariannya bahkan lebih rumit dari kita, lebih rigid gitu karena ada waktunya, dan itu dijadikan sebagai dasar pembayaran Tukin.
Kenapa untuk yang bulanannya itu diserahkan ke kementerian lembaga masing-masing? Karena perhitungannya itu berbeda-beda. Seperti di BKN, penghitungannya tidak sama dengan di kita, tanggal 1 sampai dengan 30 atau 30. Kaitannya dengan PP 30 juga kita akan melihat untuk capaian log harian dan capaian realisasi bulanan. Jadi intinya bahwa pembayaran tukin masih mengacu kepada realisasi bulanan. Cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Ini ada satu lagi pertanyaan. Di PP Paudikmas JF Pamong Belajar yang dialihkan menjadi Widya Prada. TMT 1 Maret kami telah menginput TUSI di aplikasi SKP dan melaksanakan tugas sebagai Widya Prada. Tapi tunjangan jabatan untuk sementara dinonaktifkan mulai Juni termasuk gaji 13 dengan alasan belum ada perpresnya. Ini mungkin lebih ke ketentuan JF-nya Widya Prada ini sendiri kali ya Bu ya? Iya. Monggo Ibu. Betul. Ini kaitannya dengan nanti SKP-nya bagaimana begitu ya? Atau ini jadi 1 Maret telah menginputkan TUSI di aplikasi SKP. Artinya kan sudah finalisasi dengan jabatan yang baru. Dengan misinya Widya Prada, tapi tunjangannya dinonaktifkan mulai Juni termasuk gaji 13-nya karena memang Widya Prada belum ada perpresnya. Mungkin lebih pertanyaannya apa ya ini ya? Apakah tetap SKP Widya Prada? Kalau kalau SKP kan kita berdasarkan SK ya, tentunya tetap sebagai SKP Widya Prada ya. Ya. Atau mungkin ini dipertanyakan lebih ke tukinya ya. Mungkin Bapak dari Paudikmas Sulut bisa menjelaskan maksudnya pertanyaannya gimananya? Oh, tunjangannya belum ada payung hukumnya Ibu. Jadi nanti belum ada payung hukum untuk yang Widya Prada. Jadi nanti mungkin pertanyaannya tukinya nanti seperti apa untuk yang Widya Prada ini? Mungkin ini lebih ke kebijakan itu untuk pertanyaan tukin itu mungkin bisa ke Mbak Wina ya Bu? Mana ya? Mbak Wina ya? Bu, bisa saya sampaikan Bu? Ya, oh iya silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan untuk materi ini sebenarnya kami sudah mulai paham, ya. Tinggal kami menunggu aplikasi berbagi pakai dengan aplikasi berbagi aplikasinya itu memang kami tunggu karena itu pada dasarnya sebenarnya endingnya dari apa yang kita sosialisasikan di sini. Terus kedua Bu, kami kan jabatan fungsional tugas kami tadinya itu di Balai PAUD itu sebagai pamong belajar. Kemudian dengan adanya pembaruan kami dialihkan menjadi jabatan fungsional Widya Prada. Nah, ternyata jabatan fungsional Widya Prada ini belum disertai juga dengan besaran tunjangan jabatan Bu. Biasanya kalau pamong belajar tunjangan jabatan itu yang madya itu 1 juta, bukan tukinnya Bu, tapi tunjangan jabatannya. Oh. Ya, jadi ternyata setelah dikonfirmasi ke Direktorat Jenderal itu katanya bahwa tunjangan jabatan itu kan dasarnya harus ada perpres dulu. Gitu. Artinya di awal itu tidak disiapkan juga dengan berapa tunjangan jabatan dan payung hukumnya harusnya sudah disediakan. Nah, ini kami jadi depending untuk tunjangan jabatannya Bu. Jadi mulai Juni kemudian termasuk tunjangan jabatan yang dimasukkan dalam gaji 13 juga kami dinonaktifkan dengan alasan perpresnya belum ada. Itu Bu, terima kasih.
Silakan Ibu, ini mungkin lebih ke tunjangan jabatan berarti ya Pak, bukan tunjangan kinerjanya ya. Monggo Ibu. Betul Bu, tunjangan jabatannya. Iya. Ya, kalau aplikasi sudah kita nunggu BKN ya Pak ya. Jadi aplikasi baik berbagai pakai maupun berbagai aplikasi kita masih menunggu BKN. Kemudian untuk yang belum ada payung hukumnya mestinya kan bukan di Bapak saja ya, berarti ini berlaku untuk semua Widya Prada ya Pak? Iya Bu, kayaknya yang dialihkan ke Widya Prada memang belum terima tunjangan jabatannya, termasuk dari Widya Iswara yang ada di LPMP juga sepertinya juga sama Bu. Iya. Kalau belum ada payung hukumnya berarti ya kita mesti menunggu payung hukumnya berarti ya Pak. Oke. Ya Bu, masalahnya kami sudah mulai kehujanan nih Bu. Ya semoga cepat turun ya Pak payungnya. Boleh bertanya Bu? Sebentar, mungkin sedikit, tadi siapa yang mau bertanya ya? Mungkin sedikit menambahkan Bu, kalau yang tadi kan Bapak kan menunggu aplikasi ya, tapi tetap meskipun kita menunggu aplikasi, tetap Excel tetap jalan Pak, karena kan sudah bulan Juli ya, dan tadi Menpan juga sudah menyampaikan bulan Juli harus sudah menyusun. Mungkin itu Pak. Baik Bu, ya. Bapak, apakah sudah cukup? Sudah cukup Bu, kayaknya tinggal tunggu payung itu. Baik, terima kasih. Oke, siap, tunggu payungnya semoga segera. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya, Bapak, monggo siapa ya? Dari Balai Bahasa. Bapak Imam. Ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Eli. Mohon maaf ini mungkin apa yang saya tanyakan mungkin sudah ditanyakan oleh kawan-kawan. Karena saya juga baru masuk lagi ini, mohon maaf tadi mengecek kantor, ini kantor sedang kosong. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Pak, mohon mute Pak. Mohon maaf. Silakan Pak, silakan. Mohon maaf ini mungkin apa yang saya tanyakan, ini mungkin tadi sudah ditanyakan oleh kawan-kawan yang lain. Karena saya juga baru masuk kembali di Zoom yang kedua ini. Ini kaitannya dengan rencana BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional yang akan mengambil alih para peneliti yang ada di Kemendikbud, yang jelas itu dari Balai Arkeologi seluruh Indonesia itu nanti akan ditarik ke BRIN, begitu Bu ya. Kemudian nanti yang dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, ini juga status kepegawaian termasuk gaji, mungkin juga nanti yang berkaitan dengan SKP, ini nanti akan ditarik ke BRIN. Sehingga peneliti itu tidak menjadi lagi tanggungan baik kepegawaiannya ini di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ini saya belum tahu ini, karena informasi secara resmi dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa kami juga belum mengetahuinya. Mungkin ini yang mungkin bisa disampaikan oleh dari Biro SDM nanti seperti apa ini Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imam. Silakan Ibu Ucu. Ibu masih di mute. Oke. Baik Pak Imam, terima kasih. Terkait SKP itu kan kita dasarnya SK ya Pak ya. Jadi sepanjang memang belum ada SK yang bersangkutan ditarik ke BRIN, jadi masih menyusun SKP di tempat lama Pak. Demikian, terima kasih. Oh siap. Oke, cukup jelas ya Pak. Oke, terima kasih Pak Imam. Bapak dan Ibu, apakah ada yang akan bertanya lagi atau saya baca lagi yang di kolom chat Bu Ucu? Untuk yang pegawai kami berakhir tugasnya nanti bulan Agustus, apakah pembuatan rencananya berdasarkan juga dimulai bulan Agustus ini? Iya Bu, untuk yang selesai tugas bulan Agustus, iya berarti
sejak diaktifkan kembali, Bu. Sejak. Oke, terima kasih Bu Ucu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Jadi kami untuk saat ini menggunakan Excel dulu ya Bu. Untuk yang PP 30 itu menggunakan Excel ya Bu Ucu ya. Iya. Tapi untuk SKP tetap diisi untuk log hariannya. Itu tadi sudah dijelaskan berkali-kali sama Bu Ucu. Kemudian yang selanjutnya itu dari Bu Umi Sultra. Apakah kita tetap menggunakan SKP? Tadi juga sama, jadi monggo Bu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi bahwa kita masih menggunakan aplikasi SKP untuk log harian, capaian bulanan, sampai dengan nanti akhir tahun ya, sampai dengan ada pemberitahuan lebih lanjut, sampai dengan ada aplikasi yang baru dan kita sudah tersosialisasikan semuanya. Mungkin nanti Mbak Eli surat Bu Karo yang terkait dengan aplikasi SKP ini sudah di-share di Google Drive? Oh, nanti Pak dicek lagi kalau misalkan belum, nanti ditaruh di linknya Bu. Iya, supaya nanti semuanya bisa membaca. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ucu. Bu Ucu ada pertanyaan lagi dari Bapak Teguh, BPP MPV KPTK. Mohon izin bertanya terkait penyusunan SKP PP 30 untuk bulan Juli. Apakah berdasarkan jabatan lama atau menunggu SK jabatan baru? Karena Satker sudah mengusulkan perubahan beberapa jabatan pelaksana. Monggo Ibu Ucu. Apakah menggunakan jabatan SK lama atau SK baru tapi masih menunggu perubahan? Sedang mengusulkan. Ini yang mana, yang Pak Dikma Sultan? Enggak, yang Pak Teguh. Oh, Pak Teguh bagaimana? Jadi kalau untuk penyusunan SKP untuk bulan Juli Desember, apakah berdasarkan jabatan lama atau menunggu SK jabatan baru? Karena Satker sedang mengusulkan, sudah mengusulkan perubahan jabatan pelaksana, tapi mungkin belum jadi SK-nya ya. Kalau tadi seperti yang Ibu jelaskan kan sesuai dengan SK. Monggo Bu. Iya. Kita tunggu SK-nya aja ya, karena kita berdasarkan SK. Iya, oke. Terima kasih Bu Ucu. Kemudian ada dari Pak Darman dari BPPAU Dikma Sulteng. Kalau jabatan fungsional yang merangkap PLT Kasubag TU, SKP-nya bagaimana? Jabatan tertentu atau Kasubag atau keduanya? Bu Ucu. Ini PLT Bu. PLT ya? G. Jadi PLT sebagai PLT ya yang tambahan. Monggo Bu. Iya, berarti dua-duanya ya? G. Berarti dua-duanya Bapak. Mungkin untuk JF-nya di kinerja utama, tapi untuk yang tugas-tugas sebagai PLT-nya di kinerja tambahan mungkin gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, gitu Bapak. Kemudian ini dari Ibu Herlinda BPP Sumbar. File Excel PP 30 sudah dibuat di masing-masing Satker, akan dikirim ke Biro SDM atau disimpan di Satker saja Bu? Untuk Excel yang Juli Desember. Untuk Excel yang Juli Desember ya, rencana SKP. Silakan Bapak Ibu disimpan di tempat masing-masing. Nanti ada info lebih lanjut. Kalau tadi Pak Yudi bilang kan kita buat perencanaan dulu gitu ya Mbak Eli ya. Jadi nanti untuk yang tahap selanjutnya apa? Kita ikuti arahan Menpan Bapak Ibu. Tahapan-tahapannya, karena kita juga untuk perencanaan saja kita masih punya PR banyak ya Mbak Eli ya. Ini merubah banyak aktivitas capaian. Ya betul. Jadi itu merubah yang bahasa aktivitas capaian itu bukan main ya, karena kita harus biasa dulu mau buat kalimat itu. Jadi silakan Ibu disimpan dulu di Satkernya masing-masing. Nanti kita tunggu lanjutannya dari Menpan seperti apa untuk tahap selanjutnya. Oke. Ibu, ini ada pertanyaan dari Pak Setia Edi. Kita sudah mempertanyakan juga terkait yang dasar dan pengembangan. Nah, pertanyaannya, untuk PTN di lingkungan Kemendikbud, apakah membuat rencana kinerja yang model dasar atau model pengembangan? Monggo Bu Ucu. Ya, Pak Edi, sepanjang pengetahuan saya bahwa kementerian harus menetapkan apakah model dasar atau model pengembangan.
Jadi sementara kita pakai model dasar dulu, karena toh nanti 2023 berdasarkan Permen 8 kita itu harus menggunakan model pengembangan. Karena kita baru mulai, jadi kita pakai model dasar atau inisiasi. Oke, itu cukup jelas Bapak Setil. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi atau ada lagi Bu Ucu? Ini dari Ibu Umi LPMP Sultra. Mohon petunjuk apakah SKP Januari Juni diberikan nilai perilaku dan bagaimana dengan jabatan baru? Misalkan kepala UPT kami dilantik 30 Juni. Jadi di SKP harus diganti jabatan dan difinalisasi jabatan lamanya seperti apa? Mungkin ini lebih ke pertanyaannya, kalau yang kemarin dilantik 30 Juni, apakah di SKP tetap difinalisasi dan dibuatkan jabatan baru atau seperti apa mungkin Bu Ucu? Ibu masih di mute. Jadi karena ini jabatan baru, tentu harus difinalisasi ya. Untuk periode 1 Januari Juni memang kita kalau kita kan mesti tertib ya, karena untuk dasar pembayaran tukin. Jadi di Juni ini kita selesai punya nilai SKP dan silakan Bapak Ibu menilai perilakunya. Nah, sedang untuk yang punya jabatan baru, difinalisasi nanti dibuatkan dengan jabatan baru untuk direncananya. Terima kasih Bu, cukup jelas. Selanjutnya ada Ibu Winda juga dari Balar Sulut. Sebagai admin SKP, apa step pertama yang harus kami kerjakan, mengingat tadi ada proses cascading, lalu ada proses pengisian Excel juga. Silakan Bu Ucu, jadi ini mempertanyakan kalau untuk admin SKP, apa sih yang harus dikerjakan mungkin terkait dengan PP 30 ini? Monggo Ibu. Bapak Ibu admin SKP, jadi untuk PP 30 ini Permen 8 ini tidak ada apa Mary namanya kalau dulu yang semua admin yang mengerjakan gitu kan. Nah, ini jadi Bapak Ibu admin sama dengan yang lainnya mesti memahami cascading, kemudian secara keseluruhan seperti apa. Nanti mungkin lebih berperannya untuk admin SKP itu pada saat sudah ada aplikasi ya, dan harus men-setting. Untuk tahap sekarang masih sama dengan yang lainnya, memahami cascading seperti apa, membuat peran hasil dan sebagainya. Jadi tenang aja Bu, nanti bukan Ibu sendiri yang membuatkan atau memasukkan ke file Excel-nya, biar masing-masing pegawai yang memasukkannya, karena ini berbeda sama sekali, harus membuat IKI-nya masing-masing dan harus ada dialogin aja. Itu Mbak Andi. Oke, terima kasih Bu Ucu. Selanjutnya ada dari Pak Teguh juga, masukan. Jadi kalau misalkan ada yang sudah membuat dalam bentuk Excel, minta di-share sebagai pembelajaran bersama katanya. Mungkin nanti bisa share-share juga kali ya Bu, yang nanti di grup SKP misalkan ada yang mau share, silakan mungkin bisa gitu. Kemudian untuk dari Bapak Abdul Salam Kolaka, bagaimana dengan pejabat yang diberi tugas tambahan, apakah menyusun 2 SKP? Pejabat tersebut adalah JF yang diberi tugas tambahan PLT. Monggo Ibu untuk yang PLT ini. Itu sama dengan yang tadi ya, Meli, pertanyaannya. Ya, sebenarnya intinya sama ya Bu. Kalau untuk yang PLT itu sebagai tugas-tugas dia sebagai PLT itu ada di kinerja tambahan, tapi untuk tugasnya dia sendiri sebagai JF ada di kinerja utama. Mungkin itu ya Bu Ucu ya? Ya, betul. Oke. Bu Ucu, sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat ataupun yang raise hand. Jadi untuk sesi siang ini sampai di sini. Untuk selanjutnya mungkin akan di arahan atau tambahan closing dari Bu Ucu, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih Mbak Eli, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu masih bersemangat, masih 236 peserta dari pagi sampai sore hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama dari pagi sampai dengan sore hari ini
dapat memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu sekalian, dan kemudian bersemangat untuk mulai mencoba membuat rencana SKP periode 2-nya. Untuk itu kami berterima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama dapat memberi manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dan kami atas nama Biro Sumber Daya Manusia, mohon maaf sekali lagi Ibu Kepala Biro karena mempunyai kegiatan yang sama sehingga tidak dapat mendampingi kita di acara ini. Dan kami semuanya atas nama Biro SDM mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam sosialisasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.